Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat, 15 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas, bab 17, ayat 26 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Sama seperti yang terjadi pada zaman Lot, mereka makan dan minum, mereka berjual beli, mereka menanam dan membangun. Namun pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak pada hari Anak Manusia dinyatakan. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atap rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Demikian pula orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan diambil, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggiling, yang seorang akan di bawah, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan di bawah, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan dalam diri setiap kita adalah kita berusaha sekuat tenaga agar kita menyelamatkan nyawa kita masing-masing. Dalam kehidupan yang normal, orang bekerja untuk memelihara dan mempertahankan hidupnya. Ketika privasi seseorang diserang atau terancam, manusia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dan menyelamatkan nyawanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kecenderungan manusiawi yang demikian tentu bertolak belakang dengan apa yang disabdakan oleh Yesus pada dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini. Yesus sepertinya membalikkan kenyataan ini dengan mengatakan, barang siapa yang berusaha menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, aspek pengorbanan mendapat tekanan utama dari Yesus. Yesus ternyata melihat bahwa perhatian rasul-rasulnya sedang terbagi dengan urusan keluarga yang tentunya mengganggu pelayanan mereka. Mereka juga berpikir tentang jaminan hari tua. Yesus membawa pikiran dan tuntunan baru dan dengan tegas berkata,
siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa kecenderungan manusia yang sering mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan diri atau melupakan orang lain ketika dia berusaha untuk menyelamatkan diri, Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada kita sekalian dengan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga melalui perikop Injil yang kita dengar bersama pada hari ini, kita pun semakin menyadari kasih dan kebaikan Tuhan, kasih dan kebaikan Allah dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan membebaskan setiap kita dari kuasa dosa dan maut. Dan kita pun semakin berani untuk memberi diri, mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, berani mengorbankan apapun yang kita miliki dalam hidup ini untuk semakin melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.